dalam kajian tentang peristiwa G30S, sebuah peristiwa yang sangat besar yang mengubah tatanan perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia sampai hari ini. Kita akan membahas ini bukan hanya dalam satu teori, tetapi dalam 8 teori. Kenapa? Saya paparkan 8 teori ini karena saya berniat kapan-kapan ingin memaparkan teori saya sendiri tentang apa yang terjadi dalam peristiwa G30S. Nah, agar baraya semua terbiasa dengan perbedaan pendapat dan agar baraya semua paham bahwa satu peristiwa ini pun yang ditelaah oleh puluhan bahkan ratusan sejarawan yang meneliti fakta yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang dalam satu sisi rumit, dan dalam sisi yang lain saya minta baraya mencoba untuk memahami bahwa masyarakat akademik memang terbiasa untuk saling berbeda pendapat dan tidak harus dituduh bahwa pihak-pihak yang dimaksud itu masuk kelompok mana. Kita akan perkenalkan 8 teori ini sebagai pengantar saja. Buat baraya yang setuju, yuk kita mulai. Baraya kita akan bahas satu demi satu teori tentang siapa dalang sesungguhnya dari peristiwa G30S, dimulai dari teori yang menyebut bahwa dalang dari peristiwa ini adalah Inggris melalui agen rahasianya Norman Radaway. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kita mulai dari peristiwa yang sebelumnya. Baraya begini, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara barat pada umumnya itu menyetujui kemerdekaan Indonesia karena Indonesia itu berjuang melawan komunis. Tetapi seiring perjalanan waktu, Indonesia itu semakin kesini semakin dekat kepada komunis. Khususnya setelah tahun 1956 Hatta mundur dari jabatan wakil presiden. Soekarno yang menjadi pemimpin tunggal kala itu sangat idealis, menolak bantuan-bantuan asing, kemudian cenderung ke kiri karena orang-orang kiri itu adalah orang-orang yang anti nekolim. Inggris dan Amerika Serikat jelas-jelas nekolim. Maka si Inggris dan Amerika Serikat itu mulai sering berbincang tentang apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap Indonesia. Dan lebih fatal lagi ketika akhirnya Soekarno mengundurkan diri, melepaskan diri dari PBB karena dia memilih untuk konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia itu adalah negara persemakmuran Inggris yang Inggris tidak rela kalau Malaysia harus diobok-obok sama Indonesia. Apalagi kalau nanti Malaysia gabung sama Indonesia. Maka Inggris dan Amerika Serikat bersepakat untuk menggulingkan Soekarno dan menghabisi komunisme di Indonesia. Caranya bagaimana? Nah, si Radaway yang tadi itu, dia adalah seorang agen yang sangat hebat. Dia adalah James Bond di dunia nyata. Dia didatangkan ke Indonesia untuk bikin 2 misi. Yang pertama, membuat Soekarno terisolir dari seluruh pengaruh-pengaruh asing, pengaruh-pengaruh dunia luar, termasuk dari pengaruh-pengaruh komunis. Yang kedua, PKI harus dibuat sedemikian rupa sehingga namanya hancur. Satu kata untuk PKI, kejam. Maka si Radaway ini membuat propaganda sedemikian rupa agar PKI disebut kejam. Bagaimana cara Radaway melakukannya? Adalah dengan menghubungi Ali Murtopo dan Soeharto. Nah, peristiwa G30S itu adalah peristiwa yang benar-benar membuat Soekarno terisolir sampai meninggalnya dan PKI yang dituduh sebagai pelakunya. Menurut pengakuan Radaway, fenomena yang terjadi atas G30S itu adalah berkat Inggris. Masuk akal ya?